Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSIS bukan tumbal politik. Nah, bagaimana ceritanya kok PSIS ini bukan tumbal politik? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, kenapa saya bilang PSIS ini bukan tumbal politik? Nah, sebenarnya ini ceritanya panjang sekali. Kalau saya ceritakan, ya nanti waktunya nggak cukup, terlalu lama. Ini saya singkat-singkat aja ceritanya bagaimana kok PSIS ini bisa jadi bukan tumbal politik ya. Sedangkan tim-tim Indonesia itu banyak ya yang menjadi tumbal politik dikarenakan memang kepengurusannya memang tidak benar ataupun kurang baik, nah seperti itu ya. Nah, sejak era 2000-an PSIS ini sudah dikelola oleh Pak Yoyo Sukawi. Pak Yoyo Sukawi ini adalah orang partai lah, nah, bisa dibilang orang tersebut ya. Nah, kalau dari partai mana dan di mananya ya tidak kita sebutkan aja. Cari tahu sendiri aja di Google. Nah, bisa dibilang PSIS ini tim dengan politik sangat kental. Dalam arti memang ya tim ini bisa hancur sewaktu-waktu dan bagaimana kok bisa bertahan sampai sekarang gitu, maksudnya seperti itu ya. Nanti kan kita akan ceritakan itu aja. Nah, sebelum saya cerita itu sebaiknya kalian nonton dulu waktu kami membahas Persela itu ya. Persela kan hancur karena politik. Sebenarnya banyak tim-tim Indonesia itu yang hancur karena politik seperti PSMS Medan, Sriwijaya FC dan lain-lain ya, masih banyak. Klub-klub tersebut itu terdegradasi ataupun hancur, terperosok itu memang karena politik dan sepak bola dan keprofesionalitas itu tidak bisa dipisah gitu. Maunya terlalu banyak politik itu juga nggak baik. Sepak bola tok profesional tok tanpa adanya politik di sepak bola itu tidak bisa gitu. Maunya dalam arti memang harus adil ya, tiga-tiganya itu harus ada gitu. Menurut pendapatmu Cok, ini Cok, PSIS ini bagaimana nih tentang politik ini di kubu PSIS Semarang sendiri nih? Ya, dari akar sejarahnya memang PSIS itu klub perserikatan ya. Klub perserikatan yang mungkin tahun 90-an dikelola oleh ayahnya Pak Yoyo Sukawi. Nah, beliau kan dulu orang Pemkot Semarang lah ya, orang Pemda. Beliau mantan wali kota Semarang. Ya kalau dibilang dulu era APBD wajar lah kalau memang klub itu dikelola oleh orang politik ya. Bapaknya Pak Yoyo itu bernama Sukawi Sutarip. Nah, terus saat itu juga PSIS jadi juara ya tahun pokoknya 90-an lah ya. Setelah eranya ayahnya Pak Yoyo diteruskan oleh anaknya yang bernama Yoyo Sukawi. Ya beliau juga sama sih, beliau orang partai juga. Dan mungkin agak tragedi kelam atau mungkin gimana ya. Era tahun 2006 saat itu konon katanya PSIS itu ya gagal juara dan Pak Yoyo Sukawi ini gagal menjadi wali kota Semarang. Dan efeknya sih PSIS hancur, degradasi. Nah, tapi untuk sekarang perubahan besar-besaran lah ya. Stigma PSIS menjadi tumbal politik sepertinya akan musnah lah untuk saat ini dan kedepannya. Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi juga seperti itu ya. Stigma PSIS sih dikelola politik dan lain-lain. Ya memang di kubu PSIS itu ada, tapi memang mereka sudah bisa membagi ataupun bagaimana ya. Oh ini sepak bola profesional, oh ini yang harus menggunakan politik dan lain-lain ya. Sepak bola tanpa politik itu susah. Seperti terjadi memang kasusnya itu saya bandingkan ini. Waktu itu ada di kubu Persis Solo. Nah, Persis Solo pada saat itu memang terjadi konflik manajemennya. Nah, manajemen Persis Solo konflik, akhirnya Persis Solo pun memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan Stadion Sriwedari yang pada saat itu memang Manan sedang direnovasi ya. Nah, akhirnya Persis Solo ngungsi di Stadion Madiun, Wilis Madiun. Nah, itu yang menyebabkan konflik-konflik ya. Kalau sepak bola itu bener-bener pengen murni dan tanpa politik sama sekali di Indonesia itu memang tidak bisa. Nah, ada dari juga Persija Jakarta yang dulu sempat ngungsi sana sini. Stadion JIS itu perjuangannya cukup panjang juga. Banyak lah klub-klub Indonesia itu yang memang memang memerlukan lah sebenarnya. Klub itu perlu lah politik sedikit demi sedikit, itu perlu sinergi dengan pemerintahan kota setempat dan lain-lain, itu memang perlu sekali. Nek beda werna lah
klub iki warnane iki pemerintahan iki warnane iki wis kuwi kok ya dadine ruwet yoan. Nah, itu memang jadi problem di Indonesia ya. Memang apa ya jika jadwal sepak bola itu tidak tentu ataupun mundur-mundur dan lain-lain itu ya mungkin kalau bagi saya pribadi saya masih bisa memaklumi ya. Mungkin karena keadaan di Indonesia ini tidak semudah dengan keadaan di luar negeri Jepang atau di negara-negara maju lainnya ya, yang SDM mumpuni masyarakatnya memang sudah mumpuni gitu. Maunya 5 tahun ke depan jadwalnya sudah ada, tanggal ini bulan ini, tanggal ini bulan ini gitu. Di Indonesia ini memang tidak memungkinkan sama sekali dikarenakan memang faktor satu politik dan satu memang pemerintahan kota dan ya birokrasi Indonesia itu tidak mudah lah sebenarnya. Nah, itu harus dimaklumi. Banyak yang supporter memang menuntut lagi kudu jadwalnya ngene ya. Itu ya pandanganku, saya pribadi saya nggak seneng sih seperti itu ya. Ya wis lah gitu. Yang penting liga jalan gitu. Yang penting kalau saya pribadi ya. Menurut pendapatmu Cuk, ini gimana ini tentang langkah Pak Yoyo Sukawi yang sekarang sudah mulai terbuka akan sepak bola profesionalisme ini? Ya, kita flashback sedikit lah ya. Pada umumnya di sepak bola Indonesia itu kan dulunya banyak dikelola oleh orang politik. Entah sebelum APBD, entah setelah diberhentikan APBD maupun sesudahnya ya. Maksudnya sebelum maupun sesudah. Dulu pengurus-pengurus itu kan memang backgroundnya politik, sering bakar uang. Nah, bakar uang ketika kompetisi dimulai atau berusaha transfer pemain, para pengurus bakar duit. Wow, jor-joran membeli pemain bintang. Buat apa? Buat juara, setelah juara agar bisa mencalonkan diri sebagai ya gubernur, wali kota, bupati dan lain-lain lah ya. Ya itu kalau sukses. Kalau gagal nanti efeknya apa? Ditinggal sama pengurusnya, karena sudah klub itu sudah tidak bisa apa ya menunjang untuk pengurus itu untuk menjadi pejabat publik. Tapi yang saya lihat progres PSIS sekarang itu sangat beda. PSIS untuk ya apa ya, gimana ya, 2 tahun lah atau 1 tahun 2 tahun ke belakang, itu sudah membangun pondasi klub profesional. Jadi mereka itu mikirnya jangka panjang, bukan lagi bakar duit buat belanja pemain dan ini buat juara nanti buat nyalon lah. Kayaknya bukan lah, nggak seperti itu lagi sepertinya. Mereka membangun pondasi, membangun ya sekarang itu kalau dilihat-lihat kan membangun komplek training center, pembinaan usia muda dan bisnis PSIS dijalankan penuh. Nah ini kan bagus sih sebenarnya, nggak seperti dulu lagi lah, kolot bahasanya. Ya betul. Kalau untuk Pak Yoyo Sukawi memang sudah mulai terbuka ya pemikirannya. Nah memang dilihat dari dulu banyak klub-klub yang mulai di apa ya, waktu itu kan tren ya, klub-klub itu diminati para investor sudah mulai tertarik dengan klub Indonesia. Banyak yang sudah mau investasi di klub-klub Indonesia itu banyak karena memang kepercayaannya ya apa ya, Pak Yoyo sudah mulai terbuka pada saat itu. Oh, semono investor. Akhirnya memang Pak Yoyo Sukawi ini maulah melepaskan sahamnya, sebagian saham mau dilepas beliau ke investor yang bernama sekarang itu Pak Anto itu aja. Nah, setelah kedatangan investor, nah PSIS ini sudah mulai semakin terlihat ya, kinerjanya itu sudah mulai terlihat dari mulai ya tadi yang dikatakan Sico tadi, sudah mulai membangun fasilitas dan lain-lain ya. Itu proyek yang bagus ya untuk PSIS Semarang sendiri. Bahkan PSIS sudah menargetkan untuk IPO, itu sudah bagus lah. Bahkan klub yang punya cita-cita seperti itu sudah sangat oke sekali. Dalam arti branding klub aja sekarang PSIS sudah saya lihat itu sangat bagus ya. Dalam arti memang di Jepang ada Marukawa ya. Marukawa itu kan kemarin diwawancara di media Jepang sana sampai bawa PSIS. Terus ada Arhan itu yang sudah mulai terkenal di sana. Itu dalam arti memang pinter lah strategi marketingnya dari Pak Yoyo Sukawi. Berarti memang ini itu tidak kolot ya, ataupun dalam arti politiknya itu dinamis, dalam arti seperti itu ya. Ya mungkin kalau dulu masih ya kayak gitu ya. Mungkin ya kalau pengelolaan dulu ya saya tidak mau bicara di sini. Ini sangat riskan sekali saya kalau bicara di sini. Nah, kalau pengelolaan sekarang ya saya akui lah untuk manajemen PSIS yang Semarang oke banget. Nah, dibanding memang manajemen Persela Lamongan yang kita bahas kemarin gitu.
Persela Lamongan itu yang lain klub-klub sudah move on, sudah mulai bangkit dan mulai dipegang oleh investor. Persela Lamongan yang pada saat itu mau dipegang investor ditolak mentah-mentah dengan dalih mau dipindahkan home base. Itu memang sangat, ya mungkin kalau bagi saya ya masih terlihat kolot sekali kalau itu ya. Ya itu mungkin bawaan dari tahun-tahun lalu-lalu itu. Nah, menurut pendapatmu gimana nih Cok tentang yang itu apa pemilik kolot itu gimana ini tahun kemarin itu? Mungkin mereka masih berprasangka buruk ya terhadap industri sepak bola ya. Karena ya terngiang-ngiang lah dunia APBD zaman 2010 itu 2007 2010 itu. Sebenarnya kan di era sekarang emang sepak bola sudah memasuki sepak bola industri, sudah paham lah soal investasi jangka panjang, infrastruktur dan lain-lain lah ya. Ya harusnya klub itu move on. Enggak ya dipikir-pikir ya angel sih kayak emang pengurus iki ora gelem move on, ora gelem membuka mindset lah. Toh lihat aja Persija Jakarta, mungkin lah PSIS Semarang dipegang investor baru pindah enggak. Persis Solo juga enggak, PSM juga enggak, PSS Sleman juga enggak loh. Ya emang gitu kan, tergantung tergantung mindset para pengurus lama lah ya. Bisa antara dua pilihan, legowo untuk mundur atau membuka diri atau membuka pemikiran untuk sepak bola industri. Ya betul sekali ya. Ya itu mungkin ketakutan era zaman dulu ya. Pusam itu waktu dipindahkan ke Bali emang efeknya sangat tinggi ya bagi klub-klub Indonesia. Wah, badalang jojo timku dingin iki, timku dipindah. Nah, itu memang memberi efek ketakutan bagi para manajemen yang masih berpikir seperti itu, kolot seperti itu. Padahal itu memang ada aturannya tersendiri gitu loh. Dalam arti ada sebuah perjanjian dan ya perjanjian itu memang tidak bisa ketika memindahkan klub sak geleme udele dhewe itu memang ra iso itu. Dalam arti seperti itu. Nah, mungkin perbincangan kita itu dulu aja tentang PSIS Semarang ini tidak jadi korban politik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.